Kita lanjut kita dari Hidayah sebentar. Ini waktunya Zoom dengan Singapura dan Malaysia. Sampai di mana ini? Berapa? Awal. Kalau pertama ya, sampai di adab Jumat. Kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal harf ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalala ala sayyid ittiba'a wa jinna wa ma'rufin wa qurbin wa tawakkul subhanahu wa ta'ala. Jadi kita setiap 2 minggu sekali ada Zoom dengan teman-teman kita juga dari Singapura dan dari Malaysia membahas kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Riyadhus Shalihin yang biasa dibaca oleh Ustaz Hasan Saiful. Tadi Ustaz Hasan sekarang sedang umrah. Dan di umrah kita doakan mudah-mudahan perjalanannya mendatangkan keberuntungan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keberuntungan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau dan siapa yang bersama beliau dan apa yang beliau bawa dari mulai berangkat sampai di tempat sampai pulang dalam keadaan sehat dan selamat. Begitu juga keluarga dan sahabat-sahabat dirinya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Hidayah. Kita sampai di adab al-Jum'ah, adab sholat Jumat. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bihi fid dharain amin. I'lam, ketahuilah anna al-Jum'ata 'idul mu'minin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari lebarannya orang yang beriman. Itu sudah. Hari lebarannya orang yang beriman. Kenapa disebut hari lebaran? Ya, karena hari Jumat itu pemimpinnya para hari. Rasulullah SAW mengatakan Sayyidul Ayyam. Namun Jumat ini Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah pemimpinnya hari-hari. Saya pernah menyampaikan di dalam sebuah riwayat disebutkan umatnya Nabi Musa minta hari besar untuk umatnya. Dia maunya sebetulnya Jumat. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin juga Nabi Musa itu minta hari besar. Allah berartinya itu dia ingin hari Jumat. Allah tidak diberikan hari Sabtu. Nabi Isa minta hari besar. Maunya dia Jumat. Allah tidak diberi. Diberinya hari Ahad. Nabi Muhammad dapat minta diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Jumat. Jadi hari Jumat ini disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya karena kemuliaan yang terdapat di hari Jumat. Wa huwa yaumun syarifun, dan hari Jumat itu adalah hari yang mulia. Id, hari Id, hari mulia. Hari Id yaitu hari besar. Hari besarnya orang beriman. Hari yang mulia. Karena di dalamnya terdapat kemuliaan dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak keutamaan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari Jumat. Qad khassallahu ta'ala bihi hadhil ummata. Allah telah mengkhususkan, mengistimewakan umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hari Jumat ini. Umatnya Nabi Muhammad ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak hal. Yang pertama diistimewakan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan yang lain itu dilimpahkan kepada umat ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak mengistimewakan umat ini. Jadi keistimewaan yang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pokok adalah kita ini dikhususkan untuk kita, Rasul kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui Nabi Muhammad itu Allah kemudian mengistimewakan umat ini dengan diberi
diberkahi dengan berbagai macam kekhususan di antaranya melalui Ramadan, di antaranya yang lain dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sebelum nyawanya ini ada di tenggorokan. Di antaranya yang lain umurnya pendek tapi yang bisa dicapai lebih daripada umat-umat terdahulu. Di antara yang lain Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW melalui syariat yang mudah, tidak seperti syariat-syariat yang terdahulu. Makanya Islam ini disempurnakan. Istilah yang lain, umat Nabi Muhammad ini disempurnakan agamanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Di antaranya yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat Nabi Muhammad SAW dengan beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Dulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW ada rasul-rasul yang beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Umat-umat terdahulu juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diperintah untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar, dan mereka yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu diumpamakan seperti nabi-nabi. Padahal sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka itu pewaris Rasulullah SAW. Ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisannya Nabi. Nabi juga mengatakan ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama-ulama di kalangan umatku seperti nabi di Bani Israil. Allah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini sebaik-baik umat. Istimewa oleh Allah SWT yang muncul di muka bumi. Di antaranya pembahasan kita diistimewakan melalui hari Jumat dan diberikan kepada umat yang lain. Wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iyyaha. Di dalam hari Jumat itu ada sebuah waktu yang mubhamah, waktu yang tidak ditetapkan, tidak ditentukan waktunya. Mubhamah itu berarti waktunya itu samar, tidak ada orang yang tahu kapan waktunya. Mubhamah yang jika seseorang, tidaklah seorang hamba muslim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hajat, memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan waktu itu, kecuali oleh Allah pasti hajatnya dikabulkan. Itu ada dari Jumat. Kapan waktunya itu? Kalau saya tahu waktunya, saya pasti mau berdoa di waktu itu. Biar doa saya itu dikabulkan. Jadi hamba-hambanya ini, kalau hambanya diberitahu waktunya, tidak ada hamba berdoa di waktu itu aja. Waktu itu kan pasti. Kalau waktunya ditentukan, tidak ada yang doa kita. Tunggu waktunya baru kita berdoa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau kita berdoa terus. Makanya waktunya disamarkan. Kapan waktunya? Ya di hari Jumat itu. Ya, bagaimana caranya saya ini supaya dapat waktu tersebut, supaya doa saya makbul? Makanya kalau hari Jumat gunakan untuk banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah SWT. Uang terus permintaan kita supaya nanti kalau kita manfaatkan untuk mengulang terus nanti satu waktu bertepatan dengan waktu yang diistimewakan tersebut, dan pasti doa kita diterima oleh Allah SWT. Sebagian ulama mengatakan waktu tersebut di pagi hari. Sebagian lagi mengatakan waktu tersebut di waktu duha. Sebagian lagi mengatakan waktu tersebut sebelum khatib naik mimbar. Sebagian lagi mengatakan waktunya di antara khatib dua khutbah. Di antara
Sebagian lagi mengatakan waktunya antara khutbah dan sholat. Sebagian lagi mengatakan waktunya doa di sholat Jumat. Sebagian lagi mengatakan waktunya antara sholat asar sampai maghrib. Sayyidah Fatimah meyakini. Sayyidah Fatimah setiap habis asar Jumat masuk kamar, dia kunci pintu, dia berdoa sampai terbenam matahari. Terus apa nih kalau dia sudah doa aja kan dari pagi sampai tenggelam matahari. Sebagian yang lain mengatakan waktunya dipindah-pindah oleh Allah. Jumat ini pagi, Jumat depan siang, Jumat depannya lagi khotbah sebelum naik mimbar, Jumat depannya lagi supaya pas ya. Sudah kamu doa terus saja, doa terus di hari Jumat itu. Makanya sebagian ulama menganjurkan, termasuk Imam Ghazali, nanti dia akan menganjurkan waktu Jumat itu waktu uzlah. Waktunya orang beriman itu beruzlah, kunci diri di dalam kamar, tidak komunikasi dengan siapapun, ibadah, tunduk, minta, mohon, doa kepada Allah SWT sampai waktunya sholat Jumat. Kita sholat Jumat, selesai sholat Jumat, masuk kamar lagi. Nah, waktunya uzlah. Kata seorang ulama, minimal kamu itu seminggu sekali ambil satu hari untuk Allah SWT. Kapan harinya? Ya Jumat itu. Hari Jumat itu. Nah, kita pada hari Jumat meetingnya lebih banyak daripada hari selain Jumat. Ketemu orangnya lebih banyak. Nah, kita lanjutkan. Fasta'id laha yaumal khamis. Makanya karena hari Jumat itu istimewa, mulia, maka siap-siaplah kamu laha untuk hari Jumat itu. Siap-siap untuk hari Jumat. Kita kalau mau diundang seseorang ke acara yang meriah, bajunya kadang-kadang sudah kita siapkan seminggu sebelumnya. Ini nanti pakai baju ini, celananya ini. Oh, ini acaranya di luar kota, uangnya sudah kita siapkan, tiketnya sudah kita siapkan. Nah, semakin dekat harinya semakin kita bahagia. Kenapa? Kalau saya mau mendatangi acara yang saya sukai. Kalau kamu bisa suka ya, karena di dalam acara itu saya mendapat kenikmatan, saya mendapat banyak keberuntungan. Nah, bagaimana dengan hari Jumat yang di dalamnya itu dikhususkan untuk umat Muhammad SAW? Harusnya kita setiap minggu siap-siap menyongsong hari Jumat. Nah, dengan bagaimana menyongsong hari Jumat? Kata Imam Ghazali, Yaumul Khamis, kamu siap-siapnya dari hari Kamis. Hari Kamis itu ditamdihi fitiyah, kamu bersihkan baju kamu. Kamu bersihkan baju kamu. Buat hari Jumat, membersihkan baju hari Jumat untuk hari Jumat. Apa ini? Ini termasuk sesuatu yang dianjurkan. Dianjurkan. Kenapa? Sebab kita mengagungkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di antara ciri-ciri ketakwaan seseorang itu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumat itu termasuk syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Membersihkan baju, wa bikathratit tasbih wal istighfar. Kalau baju yang keluar ini dianjurkan kita bersihkan, lebih-lebih lagi baju yang di dalam, baju rohani kita, baju hati kita, itu lebih harus kita bersihkan daripada baju yang di luar. Dengan cara apa? Bikathratit tasbih, dengan banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Maksudnya bertasbih membaca zikir, wal istighfar, dan memohon ampun kepada Allah. Kalau istighfar itu bukan bagian dari tasbih, istighfar itu bagian dari tasbih. Terus kenapa kalau dipisah oleh Imam Ghazali? Supaya kita tahu beristighfar itu lebih diutamakan. Mohon ampun yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyiyatul Khamis, di sore hari Kamis, dengan banyak-banyak bertasbih, istighfar di sore hari Kamis sebelum tenggelam
sa'atun tuwazi fil fadli sa'ata yaumil jum'ah. Karena sesungguhnya hari Kamis itu dari mulai matahari terbit di hari Kamis sampai sorenya hari Kamis. Ada yang mengatakan dari mulai sorenya hari Kamis sampai tenggelamnya matahari hari Kamis itu waktu-waktunya sejajar keutamaannya dengan waktu yang terdapat di malam dan hari Jumat. Sore hari Kamis sampai tenggelam. Makanya kita kalau di Solo di Masjid Riyad itu khusus hari Kamis ada roha di sore hari ya. Nah selainnya itu cuma siang rohanya. Kajiannya cuma siang. Tapi khusus di sore hari sebelum tenggelam matahari, hari Kamis sebelum malam Jumat itu kebiasaannya mengadakan roha, baca kajian kitab-kitab salaf dibaca, kemudian ditutup dengan zikir. Wan wisam yaumil Jum'ah, dan niatlah berpuasa di hari Jumat. Sunnah puasa di hari Jumat, tetapi ma'as sabti atau ma'al khamis. Puasa, kalau niat puasa di hari Jumat itu sunnah, tapi harus disertai puasa di hari Sabtu atau di hari Kamis. Fi ifradiha nahyun, karena dalam mengkhususkan puasa hanya di hari Jumat itu dilarang. Dilarangnya ada yang berpendapat haram, ada yang berpendapat makruh. Jadi kalau puasa di hari Jumat bagus, tapi kamu harus menyertai dengan hari sebelumnya atau hari berikutnya supaya tidak khususkan di hari Jumat. Kalau khusus di hari Jumat makruh. Kamu khususkan saya mau puasa di hari makruh. Kecuali kalau ada hari besar yang disunahkan kita berpuasa yang terulang tahunan bertepatan dengan hari Jumat. Kita tidak dimakruhkan khusus puasa di hari Jumat. Umpamanya 1 Muharram atau 10 Muharram jatuh di hari Jumat. Saya mau puasa 10 Muharram. Kamu kan puasanya nanti 10 Muharram, bukan mengkhususkan hari Jumat. Jadi boleh-boleh saja kamu tidak puasa Sabtunya atau tidak puasa Kamis. Yang tidak diperbolehkan kalau kita mengkhususkan puasa untuk hari Jumat, kecuali kita sertai dengan hari Sabtu atau hari Kamis. Fa idza tala'a 'alaika subhu, kalau terbit matahari di subuh hari Jumat, faghtasil, maka mandilah. Mandi di hari Jumat itu sunnah hukumnya. Kapan mulainya? Mulai terbit matahari. Kalau hari Lebaran mulai malam, disunahkan mulai malam. Jadi kita kalau mandinya malam sah, sudah tergolong orang yang mandi sunnah sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi kalau hari Jumat setelah terbit matahari, hari Jumat sunnah kita mandi. Fa inna ghusla yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Kita bitun muakkad. Ini kita lanjutkan aja ya. Sudah ganti paragraf nih. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud muhtalimin di sini adalah orang yang sudah balik. Ya Rabbana qarabna fi annana qarabna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alaina tawbah taghfir li kulli hawwa wastur lana al-awrati wa amin ar-rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw kiratin aw suhba wal muslimina ajma'in amin rabbi
نسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا للمصطفى رسولي نرضى من كل سوء للمصطفى رسولي نرضى من كل سوء للمصطفى رسولي نرضى من كل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إذا